dalam artian memang benar-benar harus dibantu karena memiliki banyak faktor yang drop. Nah, tadi saya lihat juga penyinkronan masalah. Oke, terdengar suara saya, Mbak? Halo? Baik, Pak Ganjar, silakan dinyalakan mikrofonnya. Sudah terdengar belum, Mbak? Sudah terdengar, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Nama saya Ganjar Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung atau UMPRI Lampung. Ya, yang ingin saya tanyakan ini kepada Bapak atau Ibu pemateri adalah begini. Di saat kita akan pengabdian masyarakat itu, tadi saya lihat bahwasannya kan harus memiliki daerah yang benar-benar urgen ya. Dalam artian memang benar-benar harus dibantu karena memiliki banyak faktor yang drop. Nah, tadi saya lihat juga penyinkronan masalah dana. Dana tadi yang tidak tercover, misal tadi ya, pembelian alat, apalagi dengan adanya pengadaan sarana prasarana, apalagi misalnya membeli motor atau membeli mobil, apalagi kan itu kan memang tidak tercover oleh dana. Sedangkan kita harus melatih orang-orang di daerah tersebut. Saya punya pertanyaan begini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita memperirit itu seperti ini? Masyarakat itu kita tarik ke kota, yang mana di kota kita sudah ada alat-alat yang bisa menciptakan keterbaruan. Sumpamanya begini, saya punya YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung, di mana kami membuat pakan industri ramah lingkungan. Dalam artian begini, Bapak Ibu, di pasar-pasar ada limbah-limbah industri seperti sayur mayur yang tidak terpakai, kepala ikan, usus ayam, usus hewan yang kami olah sehingga bisa menjadi pakan ternak unggas. Nah, mungkin di daerah tertentu pasarnya tidak sebanyak itu limbahnya. Dan kalaupun mau kita olah, akan harus ada alat. Kalau kita kan harus beli alat pembuat pelet. Sedangkan kalau saya lihat tadi penyampaian bahwa dana, kalau bisa jangan membeli suatu alat, begitu kan ya. Nah, yang tujuan utama dalam pertanyaan saya adalah boleh tidak masyarakat di daerah tersebut kita bawa ke daerah kita untuk dilatih. Begitu ya Bapak Ibu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin menjawab ya. Yo. Ya, silakan. Monggo dilengkapi, Om Wisnu. Baik Pak Ganjar, dari Lampung yang punya barangkali teknologi pakan ternak unggas yang menggunakan bahan baku dari mungkin limbah ya, limbah sayur-sayur atau limbah domestik istilahnya. Nah, begini Pak, tujuan kita itu adalah melakukan kegiatan pendampingan, kemudian mengatasi masalah, bekerja sama dengan perguruan tinggi pendamping. Kalau misalnya Bapak itu sebagai pelaksana, itu untuk memecahkan problem yang ada di desa atau lokasi tempat tinggal mitra sasaran ya. Jadi artinya kalau mereka diusung ke kota itu nanti tujuannya tidak akan tercapai karena kadang-kadang ya Bapak, peralatan yang nanti barangkali bisa digunakan untuk proses pembuatan pakan ternak itu membutuhkan daya listrik tertentu. Kalau di kota daya listriknya bisa mungkin bebas, tapi di desa barangkali bahkan daya listriknya 450 atau bahkan tidak ada. Nah, disitulah
yang namanya perguruan tinggi pelaksana itu harus membaca kondisi existing di lapangan, Pak. Jadi tetap saja di desa dilihat potensi yang ada, dan kita memang tidak harus beli satu kendaraan yang digunakan untuk transportasi dari kota ke lokasi mitra sasaran, tidak Pak, tapi kita melihat potensi yang ada di sana, kita angkat bagian apanya. Nah, membeli alat itu peralatannya adalah hasil rekayasa teknologi dan inovasi yang dimiliki oleh pendamping, kemudian aplikasikan atau dirakit yang secara langsung oleh perguruan tinggi pelaksana. Jadi artinya kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi pendamping dengan pelaksana itu akan berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar misalnya pembuatan mesin pelet itu di Bukalapak atau di marketplace itu banyak, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan hasil riset, tentu saja berbasis pada KI, boleh hak cipta, boleh paten atau paten sederhana dari perguruan tinggi pendamping, dan nanti diaplikasikan atau sampaikan oleh perguruan tinggi pelaksana. Kolaborasinya itu situasinya seperti itu Pak Ganjar, ya. Jadi jangan malah diusung, tapi Bapak datangi perguruan tinggi yang ada di desa yang barangkali akan menjadi calon mitra sasaran dari timnya Bapak. Saya kira itu. Mungkin Om Wisnu ada tambahan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak dari Prof. Pokit. Pak Ganjar, ini di Pringsewu, ini kan desanya juga perlu ditengok Bapak. Jadi Bapak harus ke sana ya, menganalisis situasi kebutuhan yang ada di sana itu apa. Karena kan di dalam program Kosa Bangsa ini sudah ditentukan ya desa-desanya yang desa ekstrim miskin. Jadi supaya nanti Bapak kalau ke sana itu sesuai kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, Bapak nanti bisa mencari pendamping yang ada di lingkup Provinsi Lampung di sana. Misalnya ada di Universitas Lampung, itu kan lengkap di sana fakultasnya dan sebagainya. Mungkin yang kaitannya dengan peternakan dan sebagainya, ya saya kira ada yang kaitannya dengan kelinci, pakan kelinci dan sebagainya. Nah, nanti coba dikolaborasikan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dipilih yang ada di Kabupaten Pringsewu di sana, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya itu ya dilakukan di Aktifkan mikrofonnya. Halo, apakah bisa terdengar, Bu? Iya, bisa terdengar, Bapak. Izin bertanya, saya Fatul dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Jadi di daerah kami itu ada permasalahan suatu daerah itu terdampak limbah industri, home industri tahu, di mana pemerintah daerah ini juga ingin memberikan penanganan memberikan layanan ke sana supaya masyarakat itu terbebas dari limbah tahu, karena di sana ada masyarakat pembelajar, kemudian masyarakat yang enggak berindustri. Nah, yang jadi masalah, apakah kami dalam mencari pendamping ini, karena ada suatu daerah itu cara mengatasi limbah tahu itu ternyata sangat sederhana, tidak ada paten, mereka itu dikelola oleh Karang Taruna. Apakah kami bisa mengambil untuk pendamping itu bukan dari perguruan tinggi, tetapi dari kelompok komunitas Karang Taruna di daerah lain atau kabupaten lain, untuk kami mengadakan alih teknologi dalam mengatasi limbah boom industri tersebut? Terima kasih. Bekerja sama mitra itu dengan menggunakan ini komunitas Pak, komunitas Karang Taruna, karena di perguruan tinggi tersebut belum ada hak paten ya, Karang Taruna nggak punya hak patennya. Izin menjawab ya. Bapak Ibu. ya silakan Prof. Pokit. Tinggi Pak Fatul, mungkin Pak Fatul bisa kembali ke aktor Kosa Bangsa ya, tadi kan sudah dijelaskan.
bahwa untuk program Kosa Bangsa ini kita ada tim pengusul atau pelaksana, kemudian tim pendamping, itu keduanya adalah dari perguruan tinggi, Pak. Jadi Oh kalau gitu ya. misalnya, Baik, Bu. ya, Baik, Bu. kemudian ada aktor yang lainnya adalah mitra kerjasama, kemudian universitas yang sudah punya teknologi untuk mengatasi limbah domestik ya. Banyak sekali itu teknologi yang sudah dikerjakan di berbagai tempat, diantaranya dikonversi menjadi biogas, kemudian dikonversi menjadi pupuk dan lain sebagainya. Dan silahkan Bapak bisa mencari perguruan tinggi yang klasternya tentunya secara ketentuan itu memenuhi syarat. Jadi perguruan tinggi yang klasternya utama atau madya atau klaster yang mandiri. Jadi Bapak tinggal mencari perguruan tinggi pendamping sehingga nanti bisa membantu problem yang selama ini mungkin dirasa sangat mengganggu di masyarakat sekitar kawasan sentra industri tahu misalnya begitu, Pak. Sangat simpel sebetulnya, tinggal nanti Iya, Bu, betul, Bu. kolaborasi Baik, Bu. dengan perguruan tinggi yang tentunya syarat yang lainnya harus sudah punya KI ya, Pak ya. KI untuk proses Iya, Bu. Baik, Bu. limbahnya itu. Banyak, silahkan Baik, di Bu. Lampung itu banyak sekali itu. Kegiatan Baik, Bu. sudah beberapa kali mendatangi di kawasan itu dan bukan hal yang sulit. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ingin menambahkan. Baiklah teman-teman, berikut tadi pertanyaan dari beberapa dosen, khususnya dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung ya, mengenai program Kosa Bangsa, yaitu kolaborasi sosial membangun masyarakat. Sekian informasi dari YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkas Lampung. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah kalimat, salah tindakan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye-bye. Sampaikan dan mengulang kembali beberapa informasi ya, bahwasanya yang pertama, acara ini dapat disaksikan kembali pada kanal YouTube official Ditjen Diktiristek, sehingga Bapak Ibu dapat mencermati kembali penjelasan materi terkait program Kosa Bangsa tahun 2023 pada hari ini. Kemudian panduan program Kosa Bangsa telah diupload di laman Bima, sehingga Bapak Ibu dapat mencermati kembali paparan materi hari ini melalui panduan tersebut. Dan informasi mengenai yang terakhir, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui akun Instagram resmi Kosa Bangsa di @kosabangsa_id ataupun akun media sosial kami lainnya. Dan jangan lupa untuk meng-follow atau men-subscribe akun YouTube kami agar Bapak Ibu dapat terus mendapatkan informasi up to date dari kami.